Teman-teman sekalian, Pilkada serentak 2020 baru saja dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020 kemarin. Ada banyak hal yang menarik di Pilkada serentak kali ini, di antaranya adalah tentang banyaknya anak, menantu atau kerabat para pemimpin politik baik pada level nasional maupun daerah seperti presiden, menteri, dan lain sebagainya. Nah, siapa sajakah di antara anak, menantu, kerabat para pemimpin politik tersebut yang berhasil menjadi pemenang di Pilkada 2020 ini? Nah, beberapa nama telah berhasil menjadi pemenang, tetapi dengan catatan ini menurut quick count atau hitung cepat, ya. Masih menunggu tentu saja resminya dari KPU. Tetapi biasanya kemenangan melalui versi hitung cepat ini tidak selisih jauh dengan versi resmi dari KPU. Nah, beberapa nama yang berhasil lolos menjadi pemenang pilkada antara lain adalah yang pertama tentu saja Gibran Rakabuming Raka, yang notabene merupakan anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nah, Gibran dinyatakan menang menurut versi hitung cepat di kota Solo. Yang kedua adalah Bobi Nasution, yang merupakan menantu dari Presiden Jokowi yang berkontestasi di kota Medan. Nah, Bobi ini adalah suami dari putrinya Presiden, Kahiyang Ayu, yang merupakan anak kedua dari Presiden. Kemudian yang ketiga adalah Pilar Saga Ihsan, yang notabene merupakan anak dari Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah. Dan itu merupakan kerabat dari Ratu Atut, yang merupakan gubernur Banten yang lalu, ya. Nah, Pilar berpasangan dengan Ben, ya, di Pilwako Tangerang Selatan atau Tangsel, dan pasangan Ben Pilar ini kemudian berhasil mendapatkan suara terbanyak menurut versi hitung cepat. Kemudian yang keempat adalah Dito atau nama lengkapnya Hanin Dito Himawan Pramono. Nah, nama Pramono ini tentu saja mengingatkan kepada Pramono Anung yang merupakan elit PDIP dan sekarang merupakan sekretaris kabinet. Ya. Dito berhasil menjadi pemenang, ya, untuk sementara ini di Kediri, ya. Dan yang menarik adalah yang dihadapi Dito ini adalah kota kosong, alias merupakan calon tunggal. Tidak ada calon penantang, sehingga kemudian Dito menghadapi atau melawan kota kosong. Kemudian yang kelima adalah Kustini Sri Purnomo di Kabupaten Sleman. Nah, Kustini ini merupakan istri dari Bupati Sleman sebelumnya, yaitu Sri Purnomo. Nah, Sri Purnomo ini sebagai Bupati Sleman telah menjabat selama 2 periode, dan bahkan sebelum menjabat sebagai Bupati, Sri Purnomo juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati. Jadi sudah lama memegang jabatan di Kabupaten Sleman, dan kini dilanjutkan oleh istrinya Kustini. Ya. Kemudian yang keenam adalah Ipuk Fistiandini Azwar Anas. Nah, ini tentu publik tahu Azwar Anas atau nama panjangnya adalah Abdullah Azwar Anas, yang merupakan Bupati Banyuwangi selama 2 periode. Nah, ternyata kemudian istri dari Azwar Anas, yaitu Ipuk Fistiandini ini, ikut berkontestasi menjadi calon Bupati Banyuwangi dan menurut hitung cepat kini mendapatkan suara terbanyak. Artinya
hampir pasti Ipuk akan melanjutkan kiprah sang suami menjadi Bupati Banyuwangi. Nah, tentu fenomena ini merupakan sesuatu yang menarik di Pilkada 2020 ini. Ya, orang atau publik kemudian banyak menyinggung dengan apa yang disebut dengan politik dinasti. Ya, karena dengan banyaknya anak menantu atau kerabat para pemimpin politik yang ikut berkontestasi di pilkada dipandang sebagai usaha untuk melanggengkan kekuasaan yang itu merupakan esensi atau salah satu bentuk dari dinasti politik. Meskipun misalnya mereka yang terlibat dalam kontestasi tersebut atau anak menantu kerabat pemimpin tersebut dalam berbagai kesempatan sering menolak disebut melakukan politik dinasti, tetapi satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa ada satu karakteristik dari politik dinasti yang memang melekat pada diri mereka, yaitu apa yang disebut dengan referent power atau kekuasaan rujukan. Ya, kekuasaan rujukan inilah yang kemudian bisa membuat para kerabat, anak menantu atau kerabat pemimpin itu mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kelebihan daripada calon-calon atau kontestan yang lain. Ya, kekuasaan rujukan itu misalnya orang melihat sosok si calon ini bukan pada dirinya, tapi kepada siapa ya di balik mereka, siapa yang punya hubungan dengan mereka. Misalnya Gibran. Ya, mungkin orang tidak melihat pada Gibrannya secara personal, tapi lebih melihat kepada Gibran itu anak siapa. Tentu yang dilihat adalah anak presiden, anak Jokowi. Sama juga dengan Bobi Nasution. Ya, publik atau masyarakat Kota Medan yang misalnya memilih mungkin tidak melihat Bobi secara personalnya, tapi akan melihat kepada kaitannya dengan siapa. Ya. Dalam hal ini adalah menantu presiden. Nah, inilah yang disebut kekuasaan rujukan, referent power. Dan itu bagaimanapun sulit untuk dibantah. Kenyataan seperti itu memang sulit dibantah. Ya, mau tidak mau bahwa nama mereka akan selalu dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang memang sedang menjabat. Kemudian indikator yang lainnya atau karakteristik yang lainnya adalah bahwa untuk disebut dinasti politik, ya mereka atau orang-orang yang terlibat dalam kontestasi politik itu tidak melalui jalur politik secara semestinya. Dalam kata lain, misalnya dalam konteks partai tidak mengikuti proses kaderisasi, melainkan langsung terjun. Ya. Misalnya Gibran atau Bobi atau Pilar misalnya langsung terjun ke dalam kontestasi politik, tidak membangun proses-proses politik dari bawah. Di partai politik misalnya melakukan kerja-kerja politik terlebih dahulu dan seterusnya. Gibran misalnya kan daftar menjadi anggota PDIP kan baru saja ketika hendak menjadi calon wali kota. Artinya dia tidak dari awal aktif di dalam dunia politik. Bahkan mungkin Gibran lebih banyak aktif di dunia bisnis. Nah, karena itu apa yang tersajikan di sini memang kental dengan nuansa politik dinasti. Nah, tentu saja ini akan menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh mereka atau menjadi pekerjaan rumah. Apakah memang mereka akan mampu menepis tanggapan atau anggapan publik tentang politik dinasti ini? Ya, satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah yang mereka harus membuktikan dengan kinerjanya yang bagus, harus bagus, supaya nanti mereka tidak sekedar hanya mendompleng nama. Jadi ini pekerjaan rumah bagi mereka atau anak menantu kerabat para pemimpin yang terpilih untuk memberikan kinerja yang bagus, bahkan harus lebih bagus, gitu, harus istimewa, sehingga kesan yang hanya sekedar
melanggengkan politik dinasti, ya bisa ditepis. Teman-teman sekalian, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.